Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan belajar penghapusan piutang dagang. Di mana di sini nanti kita akan membahas langsung kasus penghapusan piutang dagang yang mana udah Bu Linda jelaskan kemarin. Ada dua metode dalam penghapusan piutang dagang. Yang pertama ada metode langsung dan yang kedua ada metode cadangan. Nah, pada dasarnya penghapusan ini besar kemungkinan dilakukan oleh perusahaan. Nah, hal-hal yang menyebabkan penghapusan piutang yang pertama diantaranya ada debitor bangkrut, yang kedua tidak diketahui lagi keberadaannya, dan yang ketiga ada debitor telah lama menunggak. Dalam artian ketika debitor bangkrut, dia sudah tidak mampu lagi untuk membayar hutangnya. Selanjutnya tidak diketahui lagi keberadaannya, ini dalam artian debitor itu sudah tidak diketahui di mana dia berada, jadi kita sebagai pihak kreditur tidak bisa menagih atau tidak bisa mencari informasi keberadaan dari si debitor itu sendiri. Yang ketiga, debitor telah lama menunggak. Karena telah lamanya periode penunggakan oleh si debitor, akhirnya perusahaan atau manajemen dari perusahaan itu sendiri memutuskan untuk menghapus piutang dari debitor tersebut. Selanjutnya, penghapusan piutang adalah piutang yang tidak bisa ditagih atau tidak bisa dibayarkan oleh si debitur karena beberapa penyebab yang telah dijelaskan tadi. Terus, selain itu, piutang ini atau piutang yang telah dihapus itu kita anggap sebagai kerugian, atau dalam akunnya kita catat sebagai akun kerugian piutang. Biasanya juga ada yang menggunakan akun beban kerugian piutang. Intinya, kerugian piutang ini dianggap sebagai beban atau dianggap sebagai kerugian dalam periode akuntansi tertentu. Nah, kita masuk ke metode pencatatan piutang. Yang pertama ada metode penghapusan langsung atau direct write-off method. Yang kedua ada metode penyisian atau cadangan menggunakan akun allowance. Jadi metode penghapusan langsung itu menyatakan bahwa piutang itu sudah tidak dapat ditagih lagi. Dalam artian kita sebagai kreditur menganggap bahwa debitur tidak akan pernah bisa membayar utangnya lagi. Nah, untuk pencatatan nanti akan kita bahas selanjutnya. Sedangkan untuk metode penyisian, kita akan mencatat dengan akun penyisian kerugian piutang atau biasanya dengan akun cadangan kerugian piutang. Tapi di sini kita mengasumsikan ada kemungkinan bahwa si debitur dapat membayar piutangnya kembali. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan membahas sesuai dengan kasus yang ada di bawah. Oke, contoh, pada tanggal 31 Desember 2015, UD Mulia Ramadhani mempunyai data rekapitulasi piutang sebagai berikut. Ada 4 debitur, di mana sudah memiliki saldo masing-masing. Saldo piutang terbanyak ada di CVKK, sedangkan tagihan terbanyak ada di PT Dirga. Nah, transaksi yang terjadi selama periode yang bersangkutan itu ada tanggal 31 Desember 2015 ditaksir kerugian piutang tak tertagih sebanyak 5% dari total piutang dagang sebesar 38.720. Selanjutnya tanggal 15 Januari 2016 diputuskan ada penghapusan piutang miliknya PT Tirta Marta. Tanggal 10 Maret 2016 PT Marta mengabari bahwa akan membayar piutangnya. Selanjutnya, tanggal 20 Maret PT Marta membayar atau melunasi piutangnya. Nah, dari transaksi tersebut, apa yang kita lakukan? Dari transaksi tersebut, kita diminta untuk membuat jurnal atas transaksi itu dengan metode
penghapusan langsung maupun penghapusan tidak langsung. Jadi di sini nanti kita akan melihat bagaimana perbedaan penghapusan langsung dan penghapusan tidak langsung. Yang pertama, ada tanggal 31 Desember 2015. Transaksinya, kerugian piutang itu tidak perlu dicatat karena dia hanya menunjukkan penghapusan piutangnya saja tanpa adanya transaksi yang harus dicatat. Dan yang kedua, ada tanggal 31 Desember 2016, penghapusan piutang PT Tirta karena tidak mampu membayar. Mohon maaf, itu tanggal 15 Januari 2016, bukan 31, mohon maaf. Jadi ketika kita menggunakan metode langsung maupun metode tidak langsung, tetap keduanya melakukan pencatatan. Yang pertama, kita akan menggunakan metode langsung. Pencatatan yang digunakan adalah beban kerugian piutang debit dan piutang dagang kredit. Itu untuk penghapusannya. Yang selanjutnya, tanggal 10 Maret 2016, PT Tirta mendapat ganti rugi dari perusahaan dan memberi kabar akan melunasi kewajibannya. Jadi di situ PT Tirta itu menyatakan dia akan membayar. Jadi dia hanya menyatakan kesanggupannya membayar tanpa melakukan pembayaran terlebih dahulu. Jadi kita mengembalikan piutang yang telah kita hapuskan. Piutang yang awalnya kita hapuskan terletak di sebelah kredit, akhirnya kita kembalikan di sebelah debit. Menjadi piutang dagang debit dan beban kerugian piutang kredit. Hal itu menunjukkan bahwa piutang yang dihapuskan yang awalnya menjadi beban kembali normal lagi, tidak menjadi beban tapi menjadi piutang kembali. Tanggal 20 Maret 2016, PT Tirta melakukan pembayaran atau melunasi piutangnya sebesar 9.240.000. Kita mencatat seperti biasa penerimaan piutang dengan mendebit kas dan mengkredit piutang dagang. Ini baik metode langsung maupun tidak langsung, jurnalnya sama. Selanjutnya kita akan pindah ke metode yang penyisian. Metode penyisian di sini merupakan metode yang menggunakan akun cadangan kerugian piutang atau allowance for doubtful debt. Pencatatannya sebagai berikut. Tanggal 31 Desember 2015, karena ini metode cadangan, tadi di jurnal ada transaksi yang menyatakan bahwa 31 Desember 2015 ditaksir kerugian piutang tak tertagih sebanyak 5% dari total piutang dagang sebesar Rp38.720.000. Nah, itu kita catat dengan beban kerugian piutang dan penyisian piutang tak tertagih, atau bisa kita gunakan akun cadangan kerugian piutang di sebelah kredit. Transaksi yang kedua, tanggal 15 Januari 2016, PT Tirta tidak mampu membayar utangnya, jadi kita harus menghapus. Bagaimana caranya? Kita bukan mendebit beban lagi, melainkan kita mendebit penyisian piutang tak tertagih. Kenapa demikian? Karena di awal tadi, pada saat penyisian kerugian piutang, kita sudah menganggap itu sebagai beban. Jadi kita menganggarkan beban terlebih dahulu. Untuk itu kita mencatatnya di debit penyisian piutang tak tertagih atau cadangan kerugian piutang dengan kredit piutang dagang. Tanggal 10 Maret 2016, PT Tirta menyatakan mampu akan membayar. Dia mengabari kita, oh saya akan membayar. Seperti pada metode langsung tadi, kita menganggap itu kita mengembalikan piutang yang telah kita hapuskan. Jadi kita debitkan piutang dagang dan kita kreditkan penyisian piutang tak tertagih. Otomatis kondisi piutang dagang atau saldo piutang dagang akan kembali ke posisi normal di sebelah debit sebesar 9.240.000. Setelah itu tanggal 20 Maret 2016, PT Tirta melakukan pelunasan atau pembayaran. Jadi kita menerima uang. Ketika kita menerima uang, pencatatan yang kita lakukan adalah debit kas dan kreditnya piutang dagang. Nah, hanya seperti itu. Apa sih yang membedakan dari kedua pencatatan ini? Kedua pencatatan ini perbedaannya hanya terletak di akun cadangan kerugian piutang. Untuk lebih jelasnya, coba kerjakan kasus 1 yang ada di slide berikut dan kasus 2 kerjakan di buku tugas seperti biasanya.
Jika ada bingung silahkan japri saya via WA. Tugas dikumpulkan dalam bentuk foto, ampun di PDF. Jadi nanti saya koreksi, saya kasih feedback, kalian langsung perbaiki mawon tanpa bentuk PDF. Terima kasih. Semoga kalian mudah untuk memahami. Jika merasa masih sulit untuk memahami, kembali lagi silahkan japri saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.